Selamat malam, jumpa lagi dengan channel calon pejabat. Dan hari ini berkesempatan hadir Bapak Idris Santoso dari Partai Golkar. Mudah-mudahan Pak Haji Idris Santoso ini ke depan bisa mendapat keberkahan dan benar-benar menjadi pejabat karena sudah menjadi tamu istimewa malam ini di channel calon pejabat. Begini Pak Haji, kita punya pikiran pengen menambah kuota anggota DPRD yang mewakili Kecamatan Citerep. Berhubung sampai dengan tahun 2023 ini, Citerep hanya diwakili oleh satu anggota DPRD yang bisa lolos. Baik, perkenalkan nama saya Haji Idris Santoso, beralamat di Desa Sukahati, Kecamatan Citerep, Kabupaten Bogor. Baiklah, apa yang disampaikan tadi kaitan dengan masalah kenapa Kecamatan Citerep, bagian dari Kabupaten Bogor, kecamatan ini ada 40. Salah satunya adalah Kecamatan Citerep. Dewan jumlahnya ada 55 kursi. Sementara kecamatan ada 40. Semestinya secara ideal, kalau memang Citerep ini adalah bagian dari yang namanya ring 1, karena Citerep ini adalah bagian dari dapil 1 yang memang memiliki satu kedekatan dengan pemerintah pusatnya, yaitu Kabupaten Bogor. Mestinya dengan jumlah DPT dari 150.000 sekian lebih, semestinya masyarakat melihat dan masyarakat tahu dan masyarakat paham apa sih sebenarnya yang menjadi persoalan, kok kenapa di Kecamatan Citerep ini yang tadi dikatakan hanya menduduki satu kursi dari jumlah suara yang ada tadi. Nah, setelah saya evaluasi dari perjalanan pemilu 2019 lalu 2014 ke belakang juga, ternyata memang di sini ada satu fenomena yang terjadi bahwa masyarakat kita ini masih tidak memiliki satu antusias dan tidak memiliki rasa kepedulian dengan para calon-calon yang memang ada tinggal di Citerep. Dia masih melihat apa sih sebenarnya yang namanya dewan, apa sih yang sebenarnya pemilu, mereka tidak paham. Nah, jadi semestinya dari tingkat yang terkecil mulai RT, RW, desa, jangan kaku, jangan alergi dengan yang namanya politik. Politik itu adalah bagian bagaimana satu kebutuhan yang memang tanggung jawabnya itu adalah akan nanti dibutuhkan oleh masyarakat. Jadi jangan beralergi dengan politik. Nah, kenapa tadi masyarakat hanya datang ke TPS menggunakan hak pilihnya, dia tidak melihat siapa sebenarnya calon yang akan dipilih. Justru malahan yang ada bagaimana caranya si masyarakat memilihnya, bukan memilih yang berkualitas, memilih yang berintegritas, tetapi memilih bagaimana dia yang bisa memberikan nilai keuangan, misalnya bisa menyoblos ke TPS, uang 20.000, 50.000, besarnya 100.000, siapa saja dia coblos. Sehingga kaitan dengan tanggung jawab bahwa Citerep punya calonnya, dia nggak mau peduli. Yang penting, karena yang namanya dewan, bagi mereka tidak ada manfaatnya atau tidak kurang bermanfaat. Apa sebabnya? Nah, selama ini banyak, kalau contohnya, misalnya Citerep ada satu kendaraan, pas kendaraan itu berjalan, kendaraan itu mogok di tengah jalan pas di Kecamatan Citerep. Lalu kendaraan ini bagaimana caranya? Karena ini tidak jalan, yaitu mogok, maka
Berlomba-lombalah masyarakat Citerep mendorong itu kendaraan. Begitu kendaraannya sudah didorong, lalu maju, lari jalan. Nah, begitu jalan itu kendaraan, akhirnya ditinggalkan. Karena kenapa? Mereka tidak mungkin begitu sudah ini mobil maju, orangnya itu ikut naik mobil atau ikut berangkat kemana-mana. Nah, tidak. Nah, ini yang kejadian semacam ini. Padahal yang namanya mobil mogok itu didorong-dorong, tidak ada dampak sama sekali. Nah, kita butuh Citerep dengan jumlah 155.000 hak pilih. Semestinya ini aset. Citerep ini aset. Banyak persoalan ekonomi, sosial, budaya, politik, dan lain-lain, hukum termasuk pendidikan, kesehatan, yang menjadi persoalan yang pernah sampai saat ini dilaksanakan oleh masyarakat, belum pernah ada jawaban-jawaban yang pasti. Karena kenapa? Kita tidak memiliki satu power, tidak memiliki kekuatan, tidak memiliki satu regulasi yang mendorong bagaimana. Contoh seperti sekarang ini ada yang namanya terminal, ada yang namanya pasar, tapi kondisinya sungguh mengkhawatirkan sampai saat ini. Jadi kita ini belum ada rasa kepemilikan, rasa kepedulian masyarakat bagaimana bahwa yang namanya adanya Dewan di Kabupaten Bogor itu berdampak luas, terutama bagi 3 kehidupan, yaitu pertama adalah pendidikan, kesehatan, dan penghidupan yang layak dengan dunia lapangan pekerjaan. Kita Bogor ya, Kecamatan Citerep khususnya, kurang lebih ada 800 perusahaan di Kecamatan Citerep ini. Tapi yang berdampak masih banyak sampai saat ini masyarakat Citerep yang tidak terpenuhi dengan dunia lapangan pekerjaan. Karena kenapa? Ya karena pabrik juga merasa nyaman. Tidak pernah ada yang mengevaluasi, tidak pernah ada yang melakukan satu dorongan kepada perusahaan. Perusahaan juga yang namanya mencari satu profit, mencari keuntungan, makanya dia gunakan tenaga kerja di mana saja. Terus gini Pak Haji, atau mungkin keterpilihannya itu terhambat dengan sosialisasi yang tidak sampai. Kalau masalahnya sosialisasi tidak tersampaikan dengan baik kepada khalayak pemilih, kita sekarang sebagai suatu media memberikan ruang, memberikan waktu untuk kepada calon-calon yang akan maju dalam pemilihan legislatif ke depan untuk memanfaatkan ruangan yang kita punya ini untuk mensosialisasikan konsep-konsep yang akan dibawa nanti ketika sudah sebagai anggota DPRD. Mungkin Pak Haji punya konsep yang akan dibawa ketika Pak Haji nanti dipercaya menjadi anggota DPRD. Apa sih yang akan ditawarkan kepada masyarakat dengan keterpilihan Pak Haji nanti? Kalau bicara konsep sebenarnya sudah banyak beberapa macam gudang ini yang saya namun ya terus terang saja, apalah artinya ketika saya ini bicara nanti angan-angan yang 155.000 sekian ini, ya saya jadi ini bukan karena saya, karena suara tadi. Ketika makanya bagaimana caranya sejumlah 155.000 sekian lebih itu bisa mendorong banyak konsep-konsep yang akan kita laksanakan, seperti contoh seperti jalan dari 12 desa dan 2 kelurahan ini, infrastruktur kita masih banyak persoalan yang kebetulan kita juga ada yang namanya grup ya, itu banyak ocehan masyarakat, masalah infrastruktur, tokoh-tokoh masyarakat, termasuk kepala desa. Bicara infrastruktur ini persoalan yang memang ya tidak sulit, tidak bisa kita mendorong begitu saja. Misalnya kita setiap tahun adakan musrenbang, tapi musrenbang itu kan bertahap. Dari mulai RT, RW, desa, kecamatan, kabupaten. Itu pun kabupaten tidak punya keputusan. Dia serahkan kepada dewan. Dan yang menjadi keputusan adalah dewan. Termasuk nanti dewan yang jadinya di wilayah mana, kecamatan mana. Nah nanti itu kalau memang domisili kecamatannya yang dewan tadi misalnya luar dari Citerep, nanti tidak di sana di dewan itu akan dicoret-coret. Karena kenapa? Tidak sebagai domisili dewan yang jadi. Nah, makanya bagaimana caranya supaya tadi infrastruktur
diperbaiki. Ya makanya Citerep ini kualitas supaya infrastruktur, lalu hal yang sifatnya bangunan-bangunan sarana umum, jalan, terminal dan sebagainya, ya masyarakat harus merasa ada kepedulian. Nggak bisa yang namanya perusahaan, camat, kepala desa membangun infrastruktur seperti itu, nggak mampu. Makanya Musrembang ini setiap tahun banyak curhat kepala desa, tidak ada jawaban, tidak jawaban, hampir setiap tahun. Yang mudah-mudahan dengan adanya posisi saya diberikan wewenang, tugas, manfaat oleh masyarakat, diberikan satu delegasi untuk menjadi wakil Kecamatan Cirep dari Partai Golkar nanti, yang mudah-mudahan apa yang menjadi satu persoalan selama ini, yang mudah-mudahan persoalannya bisa terjawab. Minimal ada beberapa hal yang memang bisa dilakukan oleh Dewan ketika Dewan ini nambah. Jadi secara koalisi, secara kualitatif dan kuantitatif kemampuan, itu bisa nanti melakukan satu upaya-upaya untuk membangun ke depan buat Kecamatan Citerep. Iya, kalau masalah tadi infrastruktur disenggol sama Pak Haji, saya pengen nanya ke Pak Haji, kalau infrastruktur Citerep nih, fasilitas umum seperti trotoar, saluran air di pinggir jalan, apa itu udah maksimal yang ada di Citerep tuh? Keadaannya seperti itu, Pak. Ya, apa sebenarnya masih bisa didongkrak, Pak? Ini urusan bukan urusan ngaji ya, ini urusan dunia. Selama memang negara masih ada, berarti anggarannya juga ada. Ya. Kabupaten Bogor ini ada yang namanya PAD, pendapatan asli daerah. Lewat apa itu? Lewat APBD. Nah, kenapa? Bogor ini dari 40 kecamatan yang ada, ini bagian satu yang tidak terpisahkan. Jadi kalau yang namanya bicara Citerep tadi, itu kan yang namanya jalan kan ada beberapa bagian. Jalan pusat, provinsi, kabupaten, jalan kecamatan atau desa. Nah, tanggung jawab untuk Pemda yaitu ada jalan kabupaten, jalan kecamatan dan jalan desa, termasuk jalan lingkungan. Artinya itu semuanya bisa direkayasa. Cuman sekarang ini Kabupaten Bogor itu punya APBD 7,3 triliun, memang besar. Tetapi jumlahnya 436 desa dan 19 kelurahan Kabupaten Bogor. Kalau direncah, dibagi berapa bagian masing-masing. Jadi ya memang di sana bukannya tidak cukup, kita mampu untuk memperbaiki infrastruktur ya, jalan, gorong-gorong, irigasi dan segala macam bisa. Nah, keberanian untuk menerobos itu harus ada perwakilan dewan yang berani mendobrak keras di DPRD. Selama dewannya apalagi tidak memiliki kelayakan, tidak memiliki kemampuan, lemot, lalu integritas kemampuan segala macamnya berkurang, di dewan diam, dengar, duduk. Tidak memiliki satu integritas bagaimana mendobrak kaitan dengan kebutuhan tadi. Dewan adalah bagian dari agent yang bisa menjawab segala macam persoalan. Dewan itu adalah bagian dari aspirasi orang yang terpilih, orang yang dipilih oleh rakyat yang bisa menjawab kaitan dengan masa urusan-urusan di lapangan di wilayah. Paling tidak, karena Dewan jangkanya 5 tahun, insya Allah selama 5 tahun itu infrastruktur yang memang dibutuhkan oleh masyarakat, ketika memang Dewannya lebih banyak, lebih cepat infrastruktur dan segala macam bisa diperbaiki. Kalau ini Pak, masalah jalan protokol. Kalau saya sebagai warga Citerep nih merasa iri gitu. Di Sentul dibuatkan jalan yang sedemikian bagus dengan fasilitas trotoarnya yang demikian lebar, salurannya baru bagus sampai ke Stadion Pakansari. Itu kan jalan baru. Sedangkan protokol yang utama adalah dari Citerep menuju ke pusat pemerintahan di Cibinong itu ya kalau setiap hujan saluran airnya meluap sampai airnya tuh mengalirnya di jalanan. Ini kan sebenarnya protokol yang utama dari Citerep sampai ke Jalan Tegar Beriman. Tapi kok prioritasnya di daerah Sentul gitu. Ya baik.
di dapil 1 ini kemarin itu 10 kursi. Iya. Untuk 2024 besok Hmm. itu menjadi 9 kursi 9. karena kemarin Kelapa Nunggal masuk Iya. ke dapil 1, sekarang sudah masuk ke Dapil dapil 2. 2. Artinya dewan pada hari ini itu termasuk masih 10 orang. Hmm. Yang ada di Citerep hanya 1 orang. Berarti yang di 3 kecamatan ini adalah 9 orang. Hmm. Di 3 kecamatan ini. Hmm. Nah, yang di kecamatan yang 9 orang ini, ya pantas saja mereka di sana Dapat porsi lebih dapat besar. porsi yang besar, berubah dan banyak yang unik. Hmm. Ya wajar saja. Karena kenapa di sini yang memperjuangkan hanya 1 orang. Iya, iya. Jadi perdebatan itu di komisi, di dewan itu cukup sengit. Bagaimana keberanian langkah-langkah dewan tadi untuk mendobrak apa yang dibutuhkan bagian dari aspirasi masyarakat tadi. Ketika dia hanya 1 orang, bagaimana kuat untuk mendorong itu? Sementara argumen-argumen penguasaan secara akademik, secara pengetahuan, secara wawasan kurang begitu mampu di tengah-tengah bicara secara kolektif, nah maka dengan sendirinya dia akan terkalahkan dengan teman-teman yang dewan yang memiliki satu keberanian mendobrak itu. Kalau sekarang di dapil 1 itu diwakili oleh 10 orang, Pak. 10 orang, 10 kursi. Kalau Citerep itu 1 berarti 3 kecamatan yang lainnya kita asumsikanlah 3 gitu kan. Nah, Satunya Citerep. nah, kira-kira seperti itulah. Iya. Kira-kira seperti itu. Jadi apa sih porsinya kalah suara. Ya, kalaulah misalnya sekarang kita bicara masalah pokir. Hmm. Kalau misalnya pokir 1 dewan itu adalah misalnya ada anggarannya 5 miliar, hanya 5 miliar saja di sini. Itu pokoknya bicaranya banyak pembagian untuk lain-lain. Nah, tapi yang 3 tadi berarti kan mereka 15 miliar. Iya, karena 3 orang kan. Iya. Nah, 15 miliar, 15. Ya pantas saja tadi ada beberapa hal yang aneh. Ya kita jangan cemburu. Karena kenapa? Salah sendiri masyarakat Citerep dengan jumlah yang tadi 155.000 ini tidak dimanfaatkan untuk mendorong para calon-calon yang berangkat dari Kecamatan Citerep. Makanya ke depan dari kita, oleh kita, untuk kita, siapa yang maju, siapa yang ingin ketinggalan, silakan. Perbandingan 2019 sudah kita rasakan bersama-sama. Ya, untuk melengkapi obrolan kita, Pak Haji. Ya, kita ada audien juga. Baik, kita kasih kesempatan untuk audien menyampaikan pertanyaan, aspirasi. Siapa Bang Ridwan? Bangga. Assalamualaikum Pak Haji, saya dari perwakilan Desa Karangasem Timur RW 4. Ya. Saya mau nanya Pak Haji tentang Pak Haji kan tadi bilang kurang lebih ada 800 perusahaan di Citerep. Ini berarti perusahaan Kecamatan Citerep ini penyumbang anggaran salah satu terbesar ke Pemda. Tapi pada nyatanya infrastruktur kita ini masih banyak PR-nya seperti jalan berlobang di wilayah Tarikolot dan penerangan masih banyak yang gelap gitu. Ini gimana peran Pak Haji ke depannya itu? Jika Pak Haji diizinkan sama Allah terpilih jadi wakil, apresiasi dari masyarakat sekitar Citerep ini. Saya jawab yang sudah terjadi pada hari ini. Tadi sudah saya katakan 800 kurang lebih perusahaan di Citerep ini. Kenapa ini tidak bisa menjawab, apalagi bicara dengan infrastruktur. Yang namanya perusahaan itu adalah hanya memberikan CSR, pajak, lewat daerah yang diserahkan kepada pemerintah daerah. Jadi tidak full keuntungan perusahaan itu disumbangkan atau diberikan untuk membangun infrastruktur. Karena mereka pengusaha mengeluarkan modal, bagaimana caranya mendapatkan untung. Dia nilai profit yang dia kejar. Nah, kalau yang pertanyaan seperti itu, ya sebenarnya sederhana. Bogor dari 40 kecamatan, 58%, ingatnya 58% APBD itu 3 kecamatan pemasok terbesar. Pertama Citerep, Gunung Putri, dan Kelapa Nunggal. Itu 58%. Sisa berapa? 42. Sisa 42 dibagi 37 kecamatan. Kenapa Citerep dengan jumlah perusahaan yang banyak tidak menjawab
masa infrastruktur, masa tenaga kerja. Karena tadi jawabannya, dulu dewannya tidak ada, sekarang ada pun hanya baru satu. Bagaimana dia bisa mendobrak untuk nuansa itu? Ya jawabannya harus ada dewan yang memang berani mendobrak itu, memiliki kapabilitas, integritas, dan memiliki satu kemampuan secara akademiknya untuk mendorong soal itu. Jadi ya kita ini terus terang saja Citerep ini lemah dengan dewannya, lemah dengan kemampuannya. Ya mudah-mudahan ke depan dengan jumlah tadi makanya Citerep dengan aset 150.000 lebih suara itu kalau memang benar-benar kompak, seragam, rasa memiliki Citerep, ayo kapan lagi? Kalau bukan sekarang, siapa lagi kalau bukan kita? Ada Gitu. pertanyaan yang lain dari audiens? Baik, Oh, Kang Ade Saipul. baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya menanggapi fenomena pemilihan anggota dewan lah ya, anggota legislatif dari tingkat bawah sampai tingkat atas itu, yang saya pahami dan saya cermati dari paparan Pak Haji tadi, prolog ya, sebelum kita masuk ke inti konten ini, itu laksana pemilihan caleg itu rakyat itu mendorong mobil mogok gitu. Itu fenomena yang menurut saya memilukan ya. Seharusnya ketika para anggota dewan itu dipilih oleh rakyat, dimanapun dia berada, dapilnya, itu fenomena rakyat itu seperti mendorong mobil mogok para caleg itu kan sangat luar biasa menyakiti kami sebagai rakyat pemilihnya. Kalau kami tahu seperti itu gitu kan, ternyata kan kami bisa apa sebagai rakyat? Tetap saja setiap per 5 tahunan itu disuguhkan oleh acara-acara pencoblosan itu yang mungkin dari awal ini mungkin sudah berubah, cuman kami baru dengar sekarang. Kita itu hanya mendorong mobil mogok para anggota dewan supaya jadi anggota dewan, setelah itu kami ditinggalkan. Kalau kami ini rakyat, katakanlah rakyat Citerep tahu, kami pasang badan bagi mereka-mereka yang mencalonkan diri di daerah Citerep. Yuk, kalau yuk mau jadi anggota, mewakili kami sebagai rakyat Citerep, yuk nggak boleh jadi fenomena yang sangat menyakiti hati kami. Kami hanya menjadikan tenaga murahan, malah gratisan mendorong mobil kamu jadi anggota dewan. Setelah itu kami ditinggalkan dengan segala macam permasalahan hidup kami. Yuk tekan kontrak dengan kami. Yuk jadi dari daerah kami Citerep, yuk konsekuen. Yuk bangun daerah kami Citerep. Yuk urus permasalahan-permasalahan hidup kami. Nah, kemudian pertanyaannya Pak Haji, dari fenomena seperti itu, ini mungkin agak frontal. Siapa yang mesti pertama kali bertanggung jawab atau bersalah? Satu, apakah parpolnya itu sendiri yang punya berbagai macam perangkat di dalamnya, mungkin ada pendidikan politik yang di dalamnya, si calon dewan itu sendiri yang bertanggung jawab, tidak mendidik calon pemilihnya pada masyarakat. Satu itu, parpolnya sendiri bertanggung jawab. Apakah sudah maksimal mendidik masyarakatnya sehingga melek politik? Satu. Dua, apakah lembaga pendidikan baik itu Diknas, umum atau Depan itu yang kurang memberikan pendidikan politik kepada rakyatnya melalui sekolah-sekolah dan segala macam. Pertanyaan ini harus dijawab. Sebab kami juga kan nggak bisa begitu saja gampang menyalahkan. Jadi akhirnya masyarakat itu salah menyalahkan. Tapi di sini kan pertanyaan ini bukan kita cari siapa yang salah, tapi solusi. Baik begitu. Paham saya maksudnya, Pak? Ya. Bila bisa bilang assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Pak Haji. Baik. Kenapa saya nyatakan tadi contoh mobil mogok? Ada mobil, katakanlah orang Cibinong, pas mogoknya di Citerep. Yang mendorong orang Cibinong atau orang Citerep? Orang Citerep. Orang Citerep. Mobil ini maju, begitu jalan, pulangnya ke garasinya di mana? Cibinong. Cibinong. Nah maka orang Cibinong wajar saja bilang terima kasih ya orang Citerep, kami sudah didorong. Wajar saja. Saya katakan kenapa? Kalau yang namanya mendorong
mobil mogok itu orang Citerep, itu bukan mobil mogok namanya. Yang dibilang mobil mogok itu adalah punten, Cibinong, Sukaraja, Babakan Madang. Pas mogoknya di Citerep, yang ngedorong orang semana. Iya. Orang Citerep sendiri. Iya. Begitu mereka sudah jalan di kendaraan, dadah orang Citerep. Karena mereka pulang Cibinong, Sukaraja, dan Babakan Madang. Itu yang selama ini terjadi. Jadi mendongkrak orang-orang yang dari Cibinong, Sukaraja, dan Babakan Madang. Orang Citerepnya yang 155.000 ini suaranya ditumpahin buat ngedorong ke sana. Iya. Nah ini, kita salahnya seperti ini. Kalau masalah pendidikan politik, Golkar adalah partai politik yang memiliki sejak negara ini ada, Golkar sudah berkiprah. Iya. Pendidikan politik sudah matang. Bahkan ada yang namanya semacam sertifikat dari pendidikan itu secara pendidikan itu sudah jelas. Kami dapat pendidikan yang jelas. Makanya Citerep, gimana caranya supaya banyak dewannya orang Citerep tidak dikatakan mobil mogok? Ayo dorong orang Citerepnya. Iya. Begitu. Jangan mendorong mobil orang lain yang mogoknya di Citerep. Itu Iya. saya gambarkan seperti itu. Paham ya? Ya, terima kasih. Siapa yang paling bertanggung jawab? Tadi Bapak katakanlah beralibi ya bahwa partai kami tidak bersalah bertanggung jawab sebab kami tadi dari Indonesia Ada, pendidikan politik kami udah lebih awal atau lebih akhir. Oh ya baik gini saya jawab. Jadi yang namanya itu tidak salah partai, yang disalahkan yang milih dari awal. Karena kenapa? Yang namanya punten ya, saya orang Citerep. Andai kata saya jadi dewan, saya nggak bicara Cibinong, Sukaraja, Babakan Madang ya. Saya dari Citerep. Maka anggaran yang akan saya luncurkan, yang dana poker tadi itu, akan saya bangun buat Citerep. Tidak mungkin saya serahkan kepada Cibinong, tidak mungkin saya serahkan Sukaraja, Babakan Madang. Karena kenapa? Saya didorong oleh Citerep, maka anggaran yang poker tadi saya turunkan ke Citerep. Karena sekarang ini banyak dewannya tadi, contohnya misalnya 15 miliar, diserahkan kepada orang yang domisilinya katakanlah misalnya di Cibinong, Iya. maka anggaran itu nggak mungkin dia walaupun dapil 1. Iya. Sama-sama dapil 1, tapi di mana dia tinggalnya, di mana domisilinya. Maka infrastruktur di tempat tinggal dia, gorong-gorong, jalan segala macam pasti akan lebih bagus karena dewanya ada di posisi di wilayah itu. Nah, kelemahan kita di sini, ya kita nih mau ngebangun juga dewannya mana orangnya nggak ada gitu. Nah, jadi bukannya kesalahan partainya, dewannya nggak ada. Jadi emang jumlah keterwakilan itu sangat penting, Berpengaruh, sangat penting. Contoh, ya saya contoh misalnya nih dapil 2, Amsori mantan kepala desa di Sukamakmur. Begitu dia jadi dewan, sekarang pernah nggak main coba ke Sukamakmur? Perkembangan segala macamnya, alhamdulillah cukup bagus di wilayah dia. Karena dia memang jadi dewan di Sukamakmur di sana, di Kecamatan Sukamakmur. Alhamdulillah pembangunan segala macam yang dulunya katanya di sana tempat jin buang anak sekarang. Nah makanya kalau memang Citerep pengen maju, pengen satu peningkatan infrastruktur semuanya terrealisasi, pendidikan, kesehatan, ayo perbanyaklah dewannya di Citerep supaya uang itu banyak nanti diturunkan ke Citerep. Gitu. Kita beralih topiknya ke masalah dunia pendidikan, Pak. Ya. Akhir-akhir ini kan di dunia pendidikan ini sering terganggu dengan adanya tawuran pelajar, Pak. Anak-anak sebegitu mengalami masa pendidikan di sekolah sedemikian bagus, nggak pernah diajarin tawuran. Tapi ketika dia pulang sekolah, yang dikerjakan adalah tawuran. Bahkan kalau malam, dia yang tadinya kelompok tawuran pelajar, kalau malam berubah menjadi gangster. Itu kalau malam. Ini adalah produk pendidikan karena mereka itu masih usia-usia sekolah. Antara umur 14 sampai umur 17 tahun itu pelaku tawuran sama gangster-gangster itu. Jadi sebenarnya kemerosotan mutu pendidikan apa dengan adanya fenomena tawuran sama gangster ini, Pak? Ya baik. Ya. Untuk kaitan dengan masalah pendidikan, sebenarnya ini kan tugas para pendidik ya. Iya. Karena tapi akan saya coba menjawab kenapa ini persoalan pendidikan yang memang saat-saat ini sering muncul di media, di televisi dan di berbagai macam
dunia ya, kejadian-kejadian seperti ini. Ya, kita ini memang sudah banyak pergeseran dari nilai-nilai hak dan tanggung jawab. Kebanyakan sekarang ini bukan pendidik, namanya banyaknya guru. Iya. Kalau pendidik itu otomatis dia juga guru. Kenapa? Yang namanya pendidik itu memahami ilmu didaktik metodik tentang ilmu keguruan. Dia apa pendidikannya? Pendidikan moral, sikap, etika, perilaku, budi pekerti. Itu kaitan dengan masalah psikologi. Jadi ya wajar saja sekarang para guru lulusnya SMA atau alias sederajat, dia kuliah mungkin hanya Sabtu Minggu saja, selama sekian tahun lulus langsung sarjana, dan kebetulan orang tuanya guru, dimasukkanlah jadi guru juga. Iya. Nah, secara moral, secara etika, secara sikap, perilaku, budi pekerti segala macam, ini kurang. Kenapa? Karena yang namanya mengajar itu hanya mentransfer dari tidak tahu menjadi tahu, dari bisa menjadi bisa. Itu guru. Tapi yang namanya pendidik itu kaitan dengan masalah perilaku sikap, kaitan dengan masalah moral manusia. Banyak guru hanya mengajar, memberikan tugas kepada anak, tetapi mestinya hari ini anak biasa ceria dalam kelas, besoknya akan terjadi murung. Guru harus tahu, itulah ilmu psikologi. Jadi jangan sampai murid perilakunya ada perubahan, guru tidak tahu. Karena kenapa? Dia bukan seorang pendidik. Jadi yang namanya di sekolah, mestinya Undang-Undang Pendidikan Nasional itu yang memiliki kompetensi pengetahuan psikologi seorang guru. Jadi dia merangkap sebagai pendidik. Pendidik adalah bagian dari guru. Guru yaitu harus memiliki ilmu psikologi. Didaktik metodik namanya. Makanya dulu yang namanya banyak ya guru-guru muda yang lulusan dari SPG, Sekolah Pendidikan Guru, tapi dia walaupun muda dia dicetak. Karena di sana ada pendidikan psikologinya. Sama itu dengan perguruan tinggi yang namanya di IKIP. Sekarang di UP namanya ya. Universitas Pendidikan. Nah, itu yang namanya ilmu tentang masalah didaktik metodik tentang ilmu psikologi itu perlu. Karena kenapa? Banyak sekarang bergeser tadi karena gurunya tidak paham perilaku anak, tidak bisa membenahi sikap-sikap perilaku anak. Itu barangkali kelemahan di dunia pendidikan pada saat ini. Itu PR ke depan Pak ya, untuk supaya jadi perhatian, tidak terus berulang dari tahun ke tahun masalah tawuran sama gangster di jalanan itu. Lalu untuk masalah yang lain Pak, masalah serapan tenaga kerja lokal di Citerep, ya di daerah Dapil 1 lah, Citerep, Cibinong, Sukaraja, Babakan, Madang, itu industrinya cukup banyak, sangat banyak bisa disebut gitu. Tapi serapan dari warga lokal untuk masuk ke industri itu kayaknya banyak kali keterbatasan. Yang kerja tuh ya para pendatang yang masuk ke wilayah Bogor dan ya punya kesempatan bagus untuk, sementara untuk perlindungan untuk si tenaga kerja lokal supaya dapat prioritas kerja di lingkungan industri setempat itu kayak seperti apa sih Pak? Baik. Kaitan dengan masalah penerimaan atau penampungan tenaga kerja di Citerep ini, ya tadi lagi-lagi ya, kita ini kan pemerintahan, ada camat, kapolsek, dan ramil, di bawahnya ada desa atau lurah, yang mestinya perusahaan-perusahaan itu kan dikunjungi. Kalau istilah dewan itu disidak. Tapi yang namanya camat, kapolsek, dan ramil tidak punya kewenangan. Kepala desa apalagi tidak punya kewenangan untuk mengunjungi perusahaan-perusahaan. Berapa sih jumlah lokal yang diterima di pekerjaan? Apa saja sih fasilitasnya? Berapa gajinya? Berapa jumlah tenaga kerja yang diterimanya? Usia berapa saja? Itu nggak pernah dilakukan. Ditambah lagi dewannya hanya 1 orang. Kurang kuat tuh ngedobraknya. Bebannya terlalu berat. Terlalu berat. Ketika dewan ini ada 2 orang saja, apalagi 3 dan lebih, itu bisa dewan itu melakukan satu sidak ke perusahaan. Anda mendirikan perusahaan sejak tahun berapa? Lalu berapa jumlah tenaga kerja presentasinya terhadap wilayah lokal? Nah, selama ini yang namanya camat berkali-kali berganti camat, ya nggak ada berani masuk ke perusahaan.
Didampingi oleh Kapolsek dan Ramil nggak bisa. Justru malahan perusahaan akan melaporkan. Ada kunjungan dan Ramil dan Kapolsek ke perusahaan kami. Dia laporkan, kena lagi nanti masalah. Rame lagi nanti pejabat masuk ke perusahaan. Tapi kalau yang Dewan punya tugas, karena kenapa? Kaitan dengan masalah aset negara dan aset swasta wajib diketahui oleh negara. Siapa yang bisa masuk? Dewan. Lagi-lagi tetap Dewan. Makanya supaya bisa tertampung dunia lapangan pekerjaan tadi itu, kita nggak usah sirik dengan adanya pekerja-pekerja luar lokal ya. Karena kenapa? Mungkin kaitan dengan masalah kompetensi, kemampuan dan segala macamnya. Karena mereka layak. Lalu sekarang juga ada kebutuhan masalah ijazah. Dan kita juga ini di masyarakat masih banyak. Sekolah tidak, dia sudah dewasa mestinya kerja, artinya apa? Masuk ABC. Apa itu ABC? Sekolah sirop, yaitu pakai paket ABC. Mau nggak mau ya perusahaan juga antara ogah-ogah atau tidak gitu menerimanya. Begitulah. Jadi bagaimana nih nanti kontrol daripada anggota dewan ya apabila Pak Haji terpilih untuk mengawasi penyaluran daripada dana CSR ke masyarakat. Baik, dana CSR ini sebenarnya kalau kita jujur saja di Kabupaten Bogor ini hampir sama sebanding dengan APBD sebenarnya. Cuman CSR itu semenjak putusan MK tahun 2016 itu sebenarnya tingkat provinsi, kabupaten kota itu tidak boleh memungut lagi sebenarnya. Itu dikelola oleh Bapeda tapi hanya mengelola saja, tidak berhak untuk menggunakan. Nah, yang menggunakan siapa? Di sini ada beberapa dinas-dinas. Contoh misalnya Dinas Tenaga Kerja. Tenaga kerja kaitannya untuk bagaimana melatih calon-calon tenaga kerja yang bisa ditampung perusahaan sesuai dengan kompetensi perusahaan itu sendiri. Misalnya dibutuhkan soal apa? Misalnya soal teknologi. Maka di sini ada yang namanya BLK teknologi yang melalui dana CSR yang diperlukan oleh Dinas Tenaga Kerja. Nah, itu salah satunya. Lalu misalnya ada lagi yang dengan pertanian. Ada lahan-lahan yang memang kita ini lahan tidur yang tidak tergarap. Maka bisa dimanfaatkan oleh para pemuda-pemuda yang tidak diterima di dunia lapangan pekerjaan. Misalnya ada kelompok-kelompok tani, dananya di mana? Lewat misalnya dari dana CSR, kaitan dengan masalah pembebasan perluasan lahan, lalu pembibitan, pemupukan segala macam bisa digunakan itu. Namun karena saya sampai hari ini belum masuk di dalam sistem itu, tapi insya Allah saya tahu di soal masalah CSR, saya kebetulan kemarin sering berteriak bicara soal CSR, namun karena saya ini di luar pagar, tidak di dalam sistem, teriak cuma didengar tapi nggak pernah dipakai begitu. Yang mudah-mudahan dengan terpilihnya nanti, mudah-mudahan CSR tadi bisa berdaya guna, bisa bermanfaat dan tepat guna untuk masyarakat. Mudah-mudahan kita bisa menyimak apa-apa yang bisa tadi sudah disampaikan dan menjadi suatu bahan ke depan itu untuk kita bisa turut serta dalam hal mendongkrak keterwakilan Citerep di legislatif Kabupaten Bogor. Karena ini yang paling penting. Kalau Citerep ingin mendapat porsi pembangunan yang lebih, ya cara yang paling gampang kita pahami ya tingkatkan keterwakilan dewannya di Kabupaten Bogor. Menurut statement Pak Haji untuk mengajak warga Citerep untuk memenangkan calon-calon Citerep seperti apa Pak Haji? Baiklah, sekarang masyarakat Citerep coba di 2024 besok, karena kita menjelang namanya pemilu presiden dan pemilu legislatif, maka berharap 2024 nanti itu jadilah pemilih yang memang memiliki satu rasa kepedulian secara wilayah. Selama ini banyak soal-soal di wilayah, banyak masalah-masalah di wilayah, tetapi tidak pernah yang namanya menjawab secara signifikan. Banyak persoalan-persoalan dari klasik hampir setiap tahun terjadi. Maka dari ini 2024 besok tanggal 14 Februari 2024 itu adalah coba berbondong-bondong datanglah ke TPS. Biasanya kalau yang namanya 14 Februari di kalangan pemuda itu biasanya tuh hari Valentine, hari kasih sayang. Tapi bagaimana tanggal 14 Februari itu 2024 menjadi hari kasih suara untuk Citerep, dan Citerep bisa lebih banyak lagi dewannya. Terima kasih.
Demikian obrolan calon pejabat pada malam hari ini. Saya mengajak untuk warga Citerep, Cibinong, Babakan Madang, dan Sukaraja untuk bisa mempercayakan suaranya kepada Bapak Haji Idris Santosa dari Partai Golkar untuk bisa membawa Kabupaten Bogor lebih maju lagi dari yang sekarang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Calon pejabat untuk Anda.